Nah, ada yang bisa menceritakan apa yang kita pelajari kemarin secara umum? Nanti dari situ akan bergulir ya. Silakan yang bersedia, yang berani menceritakan. Ya, silakan sambil dibuka catatan yang kemarin ya, atau bahan yang saya kira sudah diberikan ya. Ya, silakan. Ada yang sudah bisa membuka catatannya yang kemarin atau bahan yang kemarin kita pelajari? Bagaimana? Saya tunjuk langsung ya kalau nggak ada. Anissa Syifa? Ada Anissa Syifa? Hadir Pak. Gimana Anissa? Yang kita pelajari di pekan kemarin itu apa saja? Sebentar Pak, buka catatan. Ya, silakan. Kalau udah siap langsung menyampaikan ya. Baik Pak. Bagaimana? Atau mungkin ada yang sudah siap? Boleh bantu Anissa. Atau Anissa sudah berhasil membuka catatannya gimana? Izin Pak. Ya, silakan. Jadi minggu lalu tuh belajar terkait sistem transportasi, kemudian ada traffic analysis zone, Ya. lalu ada fungsi-fungsi dan tujuan dari traffic analysis zone tersebut. Mm-mm. Kemudian ada model bangkit penggerakan. Kemudian di situ ada tujuannya, kemudian ada jenis-jenisnya, terus ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Hmm, Faktor-faktor yang mempengaruhi apa itu, Anissa? faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi bangkit penggerakan, Pak. Oke. Ada lagi? Eh, itu Pak yang saya ketahui, Pak. Baik, terima kasih Anissa. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu sudah mencakup saya kira 60% ya yang kita pelajari. Tapi saya mau koreksi dulu sedikit. Yang kita pelajari itu adalah model bangkitan pergerakan ya, bukan bangkit penggerakan ya. Nah, bangkitan ini dari kata generation ya. Nah, generation ini bukan artinya generasi ya, generasi Z, generasi X gitu ya. Tapi dari kata generate ya. Nah, generate itu kan artinya dihasilkan ya atau bangkit lah gitu.
ya, atau sesuatu yang dihasilkan gitulah artinya. Nah, jadi yang kita pelajari ini sebenarnya adalah bagaimana cara mengetahui berapa pergerakan yang dibangkitkan gitu ya. Nah, jadi namanya bangkitan pergerakan ya, atau bahasa Inggrisnya trip generation. Nah, trip generation. Gitu ya. Jadi itu yang perlu saya koreksi gitu. Bagus, ada lagi yang bisa melengkapi? Tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi bangkitan pergerakan. Itu apa saja sih faktor-faktornya? Contohnya? Silakan. Atau mau saya tunjuk lagi? Oke, terima kasih Azara. Silakan. Ini Azara mic-nya normal atau? Benar, Pak. Sudah sip. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Trinanda dengan ujung NIM 072. Untuk faktor-faktor pergerakan itu ada dari social activity yang ada di wilayah tersebut seperti pergerakan untuk menuju ke pendidikan ataupun perdagangan dan juga kesehatan, Pak. Oke, itu apanya? Kalau yang pendidikan, perdagangan dan jasa, dan yang itu satu lagi tadi apa, saya agak lupa. Kesehatan, Pak, itu social activity-nya, Pak, yang dimana dengan adanya sarana-sarana tersebut terjadinya pergerakan orang-orang untuk mengakses ke tempat tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Kita bahas dulu ya satu-satu. Ada social activity. Nah, dari sini saya mau mundur sedikit. Trip generation ini ada apa saja sih? Dibagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menemukan? Jadi trip generation itu dibagi-bagi juga ya sebenarnya. Ada apa gitu. Ya, silakan Renaldi. Dibagi menjadi dua bukan Pak? Yang dibagi menjadi dua, yang pergerakan berbasis rumah sama berbasis non rumah. Oke, berbasis rumah dan apaan sih? Bentar. Berbasis rumah dan non rumah begitu. Non rumah. Oke. Nah, kalau ini adalah jenis pergerakan atau trip ya. Nah, jadi bukan jenis dari trip generation. Nah, jadi saya terangkan perbedaannya ya. Kalau trip itu adalah ya perpindahan dari titik asal ke titik tujuan kan. Nah, perpindahan dari titik asal dan tujuan ini dilihat dari ya titik asal dan tujuannya gitu. Ada yang ujungnya rumah, ada yang bukan rumah gitu. Nah, ini dibedakan menjadi ini. Tapi kalau kita mau menghitung jumlah pergerakan itu sendiri atau trip itu sendiri, berapa jumlah trip rumah, berapa jumlah trip non rumah, atau home base dan non home base. Nah, itu dibahasnya di dalam trip generation. Nah, dalam trip generation ini sebenarnya ada, kayak benar tadi kata Renaldi ya. Kalau kita ngomongin trip generation kita bagi menjadi dua, tapi duanya jawabannya kurang tepat gitu. Nah, siapa yang bisa menemukan ya? Ini ada kaitannya dengan yang tadi disebutkan Azara ya, ada social activity-nya gitu. Silakan. Yuk, ada yang mau coba lagi? Oke, saya random lagi lah kalau gitu. Samuel.
Ya Pak. Gimana Samuel tentang trip generation? Ada apa saja? Ada production sama attraction ya Pak? Nah, itu dia. Betul ya. Jadi ada production, ada attraction. Nah, kalau production artinya misalkan ini zona ya. Zona A gitu ya. Nah, pergerakan-pergerakan yang keluar ini namanya adalah trip production gitu ya. Ini production, ini production. Nah, sementara yang masuk ini adalah attraction-nya. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa Pak. Nah, yang social activity ini kaitannya apa? Yang memengaruhi suatu pergerakan itu masuk ke zona kita atau zona yang dianalisis itu adalah ya kegiatan-kegiatan sosioekonomi di dalamnya ya. Seperti tadi misalnya ada sekolah gitu ya. Kalau sekolah kan pasti dia masuknya trip non home base ya. Bisa home base tapi dia sebagai ujung destination ya. Nah, dia sebagai attraction. Nah, jumlah sekolah yang ada di sini itu menentukan seberapa banyak nanti pergerakan berakhir di zona A ini atau pergerakan masuk ke dalam zona A gitu. Nah, jadi itu ya. Kemudian ya perdagangan dan jasa. Jumlah lahan yang punya aktivitas perdagangan dan jasa pasti memengaruhi ya salah satunya pergerakan home base untuk yang destination atau yang non home base gitu ya di salah satu ujung gitu. Nah, jadi itu yang memengaruhi si attraction gitu ya, social activity ini. Oke, terakhir, kalau yang production apa faktornya? Tadi yang attraction kita sudah bahas. Yang production apa saja? Oke, kalau nggak ada lagi, saya ini lagi ya, saya tunjuk lagi. Zahro? Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Kalau dari yang home base trip itu productionnya itu dari home origin dan destination, sedangkan kalau untuk yang non home itu Nonom sebagai origin aja Pak. Oke, terima kasih. Jawaban Zahro benar, tapi pertanyaannya salah. Nah, ada yang bisa mengulang apa pertanyaan saya tadi? Kalau definisi home base trip dan non home base trip itu apa? Jawabannya seperti itu, betul ya. Tapi yang saya tanyakan tadi bukan itu. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, saya tembak lagi nih ya. Adip Fadur Rahman. Hadir Pak. Ya, apa tadi Dip yang saya tanya? Kait attraction dan production tadi bukan Pak? Betul, attraction production. Bisa lebih spesifik? Nah, saya tanya lagi nih yang lain yang bisa bantu Adip. Kelvin Batubara. Hadir Pak. Nah, gimana Vin? Tadi yang kita bahas setelah attraction apa? Faktor-faktor attraction terus apa setelahnya?
Bingung? Ya, berarti belum memperhatikan tuh tadi. Ihsan, ada Ihsan? Hadir, Pak. Gimana San? Tadi setelah membahas faktor dari attraction, social activity itu, kita apa nih yang belum dibahas? Faktor dari production, Pak. Nah, betul ya. Jadi itu. Nah, jadi yang memperhatikan pasti bisa jawab kan? Nah, silakan. Nah, ini belum dijawab nih. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besar dari production? Mungkin Kelvin, Adib, tadi yang saya tanya. Halo, halo. Tolong setidaknya direspon ya. Ini kalau ditanya tapi didiemin agak kesel. Bentar, Pak. Oke. Untuk bagian attraction mungkin yang pengaruh itu ada dari luas area aktivitasnya, Pak. Oke, attraction tadi kita sudah bahas, Adib. Sekarang yang production. Nah, saya koreksi juga tadi bukan aktivitas saja ya, tapi aktivitas sosial dan ekonomi mungkin ya. Nah, yang productionnya apa? Yuk, gimana? Izin jawab, Pak. Mungkin dari yang production itu ada pendapatan, kepemilikan kendaraan pribadi, jumlah orang dalam rumah tangga, struktur rumah, harga lahan, kepadatan pemukiman, dan aksesibilitas, Pak. Betul sekali. Terima kasih, Adib. Ya, nah, itu kan kalau memperhatikan lihat yang kita sudah pelajari bisa dengan mudah tuh menjawabnya ya. Nah, yang tadi disebutkan oleh Adib itu adalah karakteristik dari rumah tangga ya. Nah, seperti contohnya tadi pendapatan gitu kan. Nah, itu terkait dengan ya rumah tangga yang yang menjadi faktor atau yang menjadi pembangkit dari pergerakan gitu. Ya, pergerakan home base. Jadi kalau pendapatannya makin tinggi gitu ya, misalnya kerja kantoran gitu ya, sebutlah di kawasan metropolitan gitu. Nah, untuk pergerakannya mungkin dia bisa bolak-balik, misalnya kantor rumah itu berkali-kali gitu ya, atau meeting ke sana kemari gitu ya, bisa dari jumlahnya, bisa dari jaraknya juga gitu. Nah, itu pendapatan. Kemudian struktur keluarga atau struktur rumah tangga ya, pastinya jumlah pergerakan untuk orang yang punya anak dengan yang tidak punya anak itu berbeda ya. Yang punya anak itu cenderung lebih banyak. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar dari production atau bangkitan. Nah, ini istilah bangkitan ini juga agak rancu ya. Ada yang termasuk ke dalam definisi modelnya secara umum, ada yang bagian dari model itu juga. Jadi ya ini agak hati-hati perlu ya dipakainya ya, sesuai konteks gitu. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Jadi kita akan lanjut ke materi yang hari ini kita akan bahas ya. Nah, jadi masuk ke konsep terkait model sebaran pergerakan ini. Nah,
kemarin kita sudah mempelajari bagaimana mengetahui besar ya atau jumlah perjalanan yang dihasilkan atau ditarik. Nah, sekarang ya kita ingin tahu dari mana ke mana jumlah pergerakan yang dihasilkan dan ditarik tersebut. Nah, jadi kalau di model bangkitan kita cuma tahu besarnya gitu ya. Jadi di sini kita cuma tahu, nah ini adalah panah yang satu ini adalah TI-nya ya. T itu adalah jumlah perjalanan pergerakan, jumlah pergerakan. Nah, TI ini ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini juga di J itu ada TJ ya. Nah, TJ ini perjalanan yang masuk atau keluar dari J. Nah, sekarang di dalam model sebaran pergerakan kita akan mengetahui pola perjalanannya. Nah, jadi yang disebut dengan pola perjalanan itu adalah dari mana dan kemana perjalanan terjadi. Nah, I dan J ini basisnya apa? Dari yang kita sudah pelajari di pertemuan kemarin selain model bangkitan pergerakan. Ini namanya apa? Ada yang bisa menebak? I dan J itu disebut, silakan Alma. Zona bukan Pak? Betul ya. Nah, namanya adalah zona ya. Jadi kita ingin tahu pola perjalanan antar zona di dalam wilayah studi kita gitu. Nah, jadi pola perjalanan ini ya adalah keluaran dari model sebaran pergerakan yang kita pelajari hari ini. Nah, inputnya atau masukannya itu ya hasil dari model bangkitan pergerakan. Nah, jadi kurang lebih kalau digambarkan secara diagram, trip generation ini ya sebagai proses dia menghasilkan production dan attraction untuk setiap zona. Nah, production dan attraction ini menjadi input dari trip distribution. Ini istilah lain dari model sebaran pergerakan ya. Nah, jadi dari sini ya kita tahu J-nya itu adalah J1, J2, J3 gitu ya. Ada 3 pergerakan yang dihasilkan oleh I dan masuk ke zona J1, J2, dan J3. Nah, itu konsep dari atau tujuan model sebaran pergerakan ya atau trip distribution. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang dibingungkan dari penjelasan saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Cukup, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, gimana kita menyatakan pola perjalanan? Jadi kalau dibilang ada perjalanan 50 dari zona 1 ke zona 2. Nah, memperlihatkannya seperti apa? Menyajikannya seperti apa? Nah, menyajikan pola perjalanan itu ada 2 cara ya setidaknya. Yaitu dengan cara trip matrix atau trip table, atau lebih dikenal ya banyak dipakai itu istilahnya adalah origin destination matrix atau OD matrix. Nah, ini contohnya ya yang atas ini. Jadi baris itu menyatakan zona yang menjadi asal atau origin, dan yang menjadi kolom itu adalah destination-nya. Jadi di sini pergerakan itu dikatakan berasal dari sini ya, lalu menuju ke sini. Ya, katakanlah ini X, ini Y. Atau biasanya kalau origin itu dinotasikan dengan I ya tadi ya. Lalu destination itu dengan J. Nah,
Atau yang kedua itu adalah production attraction. Nah, bedanya apa? Kalau origin destination itu dia tidak memperhitungkan itu home base atau non home base. Jadi asal dia bergerak dari titik I ke titik J, nah itu dia menghitungnya sebagai satu pergerakan gitu. Nah, kalau ini home gitu ya, kemudian ini misalnya sekolah. Nah, bolak-balik ini dihitung 2 pergerakan. Nah, tapi kalau production dan attraction, nah ini contohnya. Yang menjadi baris ini production, yang menjadi kolom attraction. Artinya di sini ketika si misalnya I dan J ini adalah home dan school ya, dia home base trip. Nah, karena home base trip ini kalian bisa lihat kembali ke materi kemarin, yang menjadi ujung dari home base trip itu ya, yang ujungnya berupa rumah dalam home base trip itu disebutnya apa? Disebut apa yang ujung yang berupa apa namanya? Berupa rumah dalam home base trip. Ada yang bisa menjawab? Jadi ada home, terus misalkan sekolah gitu ya. Nah, ujungnya ini apa? Ya, silakan. Destinasi, Pak. Ujung yang rumah, Renaldi. Ya, destinasi itu artinya asalnya, bukan destinasi ya. Nih, kalau misalkan dari toko ke sekolah gitu ya, ini kan non home base. Nah, ujungnya ini namanya apa? Ya, ujung awalnya, ujung akhirnya apa? Kalau home base ujung awalnya apa, ujung akhirnya apa? Production ke attraction bukan ya Pak? Yang mana itu productionnya, Arum? Productionnya dari rumah, attractionnya ke sekolah. Nah, betul ya. Makasih Arum. Nah, jadi kalau dalam home base itu kan production itu adalah home-nya ya. Kemudian sekolah itu adalah attraction. Nah, artinya untuk yang matriks PA atau matriks production attraction, nah ketika dia berangkat dari rumah ke sekolah misalnya, itu dihitung 1. Pulangnya itu yang production tetap yang rumah sebagai destinasi. Sementara si originnya itu tetap sebagai attraction. Nah, jadi nggak dihitung. Nah, dengan demikian ya, ya ini agak loncat tapi masih terkait. Jumlah pergerakan dari zona produk, jumlah pergerakan yang dinyatakan dalam matriks PA itu bisa setengahnya saja ya. Jadi ini ada zona yang sama, dia menjadi diagonalnya. Nah, ini bisa kosong. Karena ya pergerakan yang menjadi production dan attraction itu dihitung 1. Beda dengan origin destination. Dia keisi dua-duanya ya. Antara rumah ke sekolah dari I ke J dengan sekolah ke rumah dari J ke I itu jumlahnya beda. Nah, bisa dipahami maksudnya? Atau kalau bingung silakan ditanyakan. Oke, bisa dilanjutkan dulu ya. Nah, notasi di dalam sel ini ya. Nah, ini adalah notasi yang menunjukkan jumlah pergerakan dari zona I atau yang keluar dari zona I dan masuk ke zona J. Nah, jadi TIJ ini adalah maksudnya jumlah pergerakan dari I ke J. Kalau TJI artinya apa? Halo, ada yang bisa menjawab?
jumlah pergerakan yang keluar dari zona J masuk ke zona I, Pak. Nah, betul. Jadi yang disebutkan duluan itu adalah yang menjadi asal ya, atau tempat keluarnya gitu. Nah, itu bisa berbeda ya. Kalau TIJ itu letaknya di diagonal bawah ya. Kalau ini bayangkan matriks ya. Matriks itu kan, nah karena ini juga jumlah zonanya sama ya yang kita tinjau. Jadi kalau ada 3 zona ya berarti matriksnya 3 kali 3. Kalau ada 4 zona berarti 4 kali 4. Kalau ada 10.000 zona misalnya berarti 10.000 kali 10.000. Jadi selalu persegi ya. Selalu 4 persegi ya. Nah, artinya kita bisa bagi ya diagonalnya, maka nanti posisi yang TIJ ini ya itu beda dengan TJI. Dia akan di atas diagonal gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik. Kalau tidak ada. Nah, ada beberapa perbedaan antara matriks OD dengan matriks PA ya. Yang pertama itu dari struktur waktunya. Jadi kalau matriks PA itu berfokus pada total perjalanan dalam sehari. Nah, mencakup perjalanan pergi dan kembali. Jadi jika seseorang pergi ke tempat kerja pada pagi hari dan kembali ke rumah di sore harinya, nah ini dihitung sebagai perjalanan yang dihasilkan oleh rumah dan satu perjalanan yang ditarik oleh tempat kerja. Jadi beda ya, tadi yang saya jelaskan itu terkait dengan struktur waktunya. Nah, sementara untuk yang OD matrix, dia mencatat perjalanan secara langsung berdasarkan asal dan tujuan spesifik pada waktu tertentu. Nah, jadi matriks OD ini ternyata bisa berbeda-beda ya. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari gitu ya. Nah, itu bisa ada matriks OD tersendiri. Nah, kemudian terkait dengan asal dan tujuannya. Nah, kalau dalam matriks PA ini menganggap home sebagai lokasi produksi ya, dan tempat tempat kerja gitu ya. Kemudian area komersil, perdagangan dan jasa itu sebagai lokasi yang meng-attract gitu ya, lokasi atraksi. Nah, sementara kalau OD matrix itu nggak peduli ya, dia mau rumah, dia mau sekolah, dia mau perdagangan dan jasa, pokoknya tempat dia asal bergerak ya, itu adalah titik asal. Dan tempat akhirnya atau tujuannya ya itu adalah tujuan. Nah, kemudian kegunaannya ya dalam pemodelan untuk matriks PA ini berguna dalam memahami pola perjalanan harian secara keseluruhan. Dan sering dipakai dalam analisis yang tipe kegiatan lebih penting daripada waktu spesifik perjalanan. Nah, jadi ini lebih umum ya, kajiannya lebih jangka panjang gitu untuk gunanya. Kalau OD matrix ini untuk analisis di waktu perjalanan yang spesifik. Nah, biasanya ini digunakan sebagai bahan dari model traffic assignment ya. Ini salah satu dari model 4 tahap yang ada gitu ya. Nah, jadi dia membutuhkan data asal tujuan yang lebih terperinci untuk nanti di assign atau ya ditugaskan ke rute-rute yang ada gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Yang terakhir soal representasi data ya. Matriks PA itu menyederhanakan analisis dengan merangkum perjalanan harian yang dihasilkan dan ditarik oleh zona-zona. Nah, jadi karena tadi
gunanya untuk 1 hari, ya berarti perjalanannya juga di total untuk 1 hari. Nah, sementara OD matrix ini lebih kompleks karena tiap lokasi, tiap waktu perjalanan itu ada matriks khususnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke. Kalau gitu saya yang nanya ya. Kalau kita punya analisis ya, yang ingin mengetahui bagaimana pola pergerakan untuk 1 hari gitu ya, pola pergerakan tahunan lah misalnya. Jadi ada pola pergerakan hari pertama, hari kedua sampai hari ke-365. Nah, kita menggunakan matriks apa? Silakan Isan. Production dan attraction, Pak. Production dan attraction. Kenapa Isan? Karena dari PA itu lebih jelas untuk harian. Kalau misalnya yang pakai origin Destination. sama satunya itu lebih ke waktu yang spesifik, Pak. Oke. Ya, betul ya Isan ya. Tadi yang satu lagi itu destination ya San. Origin, destination, asal dan tujuan. Ya, betul ya. Jadi kalau kita punya kajian ya dalam 1 tahun misalnya, ya lebih tepat kita gunakan memang yang production dan attraction ya, karena dia mencakup perjalanan 1 hari. Nah, jadi ini terkait juga dengan disagregasi model ya. Maksudnya itu adalah sepecah apa sih ini kita satuan dari model kita gitu. Apakah kita mau memodelkan harian atau bulanan gitu ya, atau mungkin dalam satuan jam gitu. Nah, kalau udah dalam satuan jam kita pakainya yang origin destination. Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya kalau gitu ya. Nah, di sini ada notasi-notasi yang digunakan dan perlu dipahami dalam mengerjakan matriks asal tujuan atau matriks production attraction ya, secara umum di trip distribution model. Nah, jadi setiap sel pada baris I ya, ini awalannya berisi perjalanan yang dimulai dari zona I tersebut dan memiliki tujuan pada zona di kolom yang bersesuaian atau kolom terkait. Nah, diagonal utama itu menunjukkan perjalanan intrazona atau perjalanan di dalam zona tersebut. Nah, dengan demikian ya, TIJ tadi kita sudah singgung sedikit, itu adalah jumlah perjalanan dari asal I dan tujuan J. Nah, matriks totalnya itu disebut TIJ dikasih kurung kurawal ya, kurung yang bentuknya itu kriwil gini ya. Nah, itu adalah total matriksnya. Kemudian ini adalah bisa juga ya dengan satu notasi T saja gitu. Nah, jadi kalau digambarkan ya, misalkan ada 3 zona. Nah, kemudian ini zona 1, ini zona 2, ini zona 3, zona 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini adalah T, I-nya itu apa berarti di sini? Ini origin, ini destination. Kalau yang ini berarti T apa? I-nya apa? 1 kan. Betul. Origin 1, destination-nya 1. Ya, betul ya. Karena ini berasal dari zona 1 ke zona 1. Nah, ini maksudnya adalah apa? Berarti perjalanan apa? Kalau dari 1 ke 1 lagi gimana berarti? Apa disebutnya perjalanannya?
Saya udah bantu nih ya, di highlight malah di ininya. Di highlight. Perjalanan intrazona atau di dalam zona yang sama. Nah, itu dia ya. Jadi karena dia berasal dari satu dan berakhir di satu juga, ini adalah perjalanan intrazona. Nah, masih ingat nggak dengan konsep antara jumlah dan besar atau ukuran dari zona? Nah, ini terkait dengan perjalanan intrazona ya. Kalau zonanya makin besar, kira-kira perjalanan intrazonanya akan makin apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau zonanya makin luas ya, makin besar ukurannya, artinya si perjalanan intrazonanya akan makin apa tuh? Kecil, Pak. Perjalanan intrazonanya akan makin kecil. Oke, kenapa Isan makin kecil? Karena kan kalau intrazona itu kan di dalam zona yang sama, kalau misalnya zonanya lebih besar, Gimana? Semakin banyak, Pak. Semakin banyak, Pak. Iya benar. Juga, ya. Nah, kenapa makin banyak? Ya karena kita mencakup areanya juga besar gitu. Yang aturan gini. Jadi kalau ini misalkan dibagi lagi ya. Oke, dihapus dulu. Kalau misalkan kita punya zona sebesar ini. Kita punya zona sebesar ini. Nah, dari titik ini dia bergerak ke sini. Ini masih dihitung sebagai perjalanan intrazona. Betul nggak? Begitu juga dari sini ke sini. Ya. Tapi kalau kita bagi ya, si zona yang besar ini jadi 2. Nah, ini jadi ya perjalanan antar zona. Nah, ini yang jadi apa ya? Ya, yang saling terkait lah, konsep yang saling terkait antara si model bangkitan dengan model tarikan ini. Implikasinya ini adalah si ya jumlah perjalanan intrazona. Nah, sesuai dengan ketelitian model kita, ya, tujuannya itu sebenarnya adalah meminimalkan si perjalanan intrazona ini sendiri. Karena kalau banyak perjalanan intrazonanya ya kita nggak bisa tahu banyak tentang interaksi antar zona yang kita punya. Artinya apa? Mungkin zona kita jadi perlu diperkecil ya, perlu diperbanyak gitu dengan cara memecah-mecah zona yang ada tadi. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang untuk yang sebelahnya berarti apa nih? Sebelah T11, sebelahnya T apa? T12. T12. Oke. Nah, artinya dia bergerak dari dari zona 1 ke zona 2 ya. Nah, kalau T21 di mana dong? Di bawah T11, Pak. Betul, ya. Jadi dia bergerak dari zona 2 ke zona 1. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang tadi notasinya sama, T11, T22, T33, ini adalah diagonal utamanya. Nah, kalau dalam origin destination ini ada jumlahnya. Tapi kalau di matriks production attraction, nah ini nggak ada, ini kosong ya. Karena jumlah pergerakan yang keluar dari 2 ke 1 itu dianggap sama dengan 1 ke 2 kalau dia berupa home base. Gitu ya. Atau ya kalau dia berupa non home base juga ya, karena di ujungnya ada yang production, ada yang attraction gitu. Nah, bisa dipahami dari matriks asal tujuan ini notasinya. Oke, kita ini dulu ya. Nah, sekarang untuk total dari seluruh origin, berarti kita simpan dalam bentuk apa?
Ini kalau dijumlahkan ya sebaris ini, kita tempatkan di mana? Di kolom atau di baris? T11 tambah T12 tambah T13. Nah, disimpannya di mana tuh totalnya? Apakah di sini atau di sini? Ya, di kolom atau di baris? Kalau origin di kolom, Pak. Ya, betul, Alma. Origin di kolom ya, karena kita menjumlahkan ke samping kan. T1 tambah T2 tambah T3. Nah, ini disebutnya adalah yang ini. O ya. OI. Nah, O dari 1. Nah, sementara yang kedua ya, T22 tambah T21 tambah T22 tambah T23 adalah O2. Nah, berarti kalau DJ jumlah perjalanan yang ditarik itu di mana kita nyimpennya? Ini saya hapus dulu biar kelihatan. Kalau yang OI kan di baris, di kolom. Kalau yang DJ di mana dong? Di baris, Pak. Di baris yang mana? Betul ya, barisnya di mana tapi? Yang di bawah T31, Pak. T31 ya, betul, terima kasih. Adip ya, terima kasih Adip. Nah, di bawah T31 ini artinya adalah baris paling bawah. Jadi kalau menuliskan jumlah pergerakan ya untuk yang asal, walaupun dia jadi baris, tapi untuk totalnya dia jadi kolomnya gitu ya. Jadi total jadi judul kolomnya gitu. Nah, sementara untuk yang ditarik ya, jumlah pergerakan yang ditarik ini disimpan di barisnya. Nah, ini D2, ini D3. Nah, nilai D1, D2, D3 ini, O1, O2, O3 ini didapatkan dari mana? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Dari mana kita tahunya berapa O1, O2, O3? D1, D2, D3. Hasil dari origin sama destination bukan, Pak? Hasil origin destination. Sedikit lagi. Origin destination bisa sih. Coba ada yang bisa ini lagi. Tapi makasih jawabannya Zahro. Atau kalau mau cari jawaban yang lebih tepat silakan. Menjawab, Pak. Siapa dulu nih? Anissa kayaknya. Anissa Oktaviana ya. Dari penjumlahan total origin sama destination-nya. Dari penjumlahan total origin dan destination. Penjumlahan ini dari mana? Dari T1, 1, T2, 12, T13 gitu. Ya, kalau misalnya O1 berarti penjumlahan dari T11, T12, dan T13. Nah, kalau buat destination D1-nya berarti penjumlahan dari T11, T21, T31. Oke, terima kasih Anissa. Itu adalah tujuan dari kita melakukan model sebaran pergerakan ini. Ya. Jadi justru di dalam model sebaran pergerakan ini kita pengen tahu berapa sih T11-nya, berapa sih T12-nya, berapa sih T21-nya. Nah, artinya apa? Kita udah punya belum sebelumnya?
Yang kita ketahui ini adalah sebenarnya totalnya duluan. O1-nya duluan, O2-nya duluan, D1-nya duluan, D2-nya duluan. Nah, berarti tahu duluan total pergerakan masuk dan keluarnya. Nah, sekarang saya tanya, kita tahu total pergerakan masuk dan keluarnya itu dari mana? Dari jumlah antara asalnya sama tujuannya bukan, Pak? Jumlah antara asal dan tujuan. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu jumlah antara asal dan tujuannya itu? Dari pergerakan bukan, Pak? Bisa lebih lengkap jawabannya, Isan? Maksudnya tuh kayak siapa-siapa aja yang ngelakuin pergerakan itu di zona misalnya T1 gitu. Di dalam T11 itu siapa aja gitu yang melakukan pergerakan. Oke, terima kasih Isan. Saya mau balik lagi ke awal ya. Ada yang ingat nggak? Coba kaitkan dengan model yang sebelumnya. Coba lihat flow paling bawah, flow chart paling bawah. Apa yang jadi bahan si trip distribution ini? Udah kebayang? Saya balik lagi. Pertanyaannya masih di sini. Dari mana kita tahu jumlah O dan D-nya? Perjalanan intrazona ya, Pak? Perjalanan intrazona kurang. Itu ya setelah kita tahu ya kalau ternyata ada T11, T22 itu ya. Jadi kita setahunya ada perjalanan intrazona ya dari O1, O2, O3 ini. Apa masukan dari model perjalanan model sebaran perjalanan? Hasil dari model bangkitan pergerakan. Hasil dari model bangkitan pergerakan. Artinya O1, O2 ini, D1, D2 ini dari mana? Berarti itu ada berapa tujuannya gitu ya, Pak? Dan ada berapa asalnya gitu? Kita di sini bicara jumlahnya ya. Ya benar sih, jumlahnya itu yang asalnya dari 1, yang tujuannya ke 2 itu ada berapa ya, benar gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah jumlah pergerakannya gitu. Nah, si jumlah pergerakan ini mau dia berasal dari I atau berakhir di J, itu kita dapatnya dari mana? Nih coba diperhatikan lagi grafik ini, flowchart ini. Apa ujung awal dari production dan attraction ini? Ini apa? Ayo, gimana? Kebayang nggak? Coba gimana kesimpulannya? Bingung? Bingung, Pak. Baik. Jadi masukan dari model kita ini, bahan kita membuat sebuah model, bahan kita membuat matriks asal tujuan ini, ya, atau MAT lah ya kita sebutnya, dan ini memang notasi yang sering dipakai. Itu kan adalah jumlah, sorry, ini harusnya kebalik. Bahan kita membuat MAT ini kan adalah jumlah pergerakan ya, asal dan tujuan. Setuju nggak? Setuju, Pak.
Nah, MAT ini ada di trip distribution. Nah, jumlah pergerakan asal dan tujuan ini menjadi masukan dari trip distribution. Nah, sedangkan jumlah pergerakan asal dan tujuan ini dihasilkan oleh apa? Jarak bukan, Pak? Jarak. Oke. Salah. Bukan jarak. Apa sebelum trip distribution tahapnya? Perkiraan jumlah trip, Pak. Perkiraan jumlah trip. Oke, hampir Adip. Aduh, sedikit lagi itu. Perkiraan jumlah trip itu dari apa ininya? Trip generation. Dari model trip generation. Aduh. Jadi trip generation itu sebenarnya menghasilkan angka-angka ini, O1, O2, O3 gitu ya. Nah, ingat nggak kemarin kita menghasilkan besar pergerakan itu trip generation dari apa? Metode apa yang salah satunya dipakai? Apa, San? Persamaan apa? Y sama dengan theta 0 tambah theta 1 X1 tambah theta 2 X2. Ini apa? Regresi linear, Pak. Persamaan regresi linear, bagus. Nah, persamaan regresi linear ini, Y-nya itu sebenarnya adalah, ya ini bisa dikatakan Y1, Y2 ya untuk asalnya, dan Y1, Y2 untuk atraksinya, untuk tujuannya. Nah, ini ya bentuk Y1, Y2 ini kalau kita kontekskan ke asal dan tujuan, ya jadi bentuknya D1, D2 gitu ya. Ini kalau dia asal O1, O2. Nah, jadi kita tahu dulu jumlah dari, ini udah terlalu ini ya, terlalu crowded. Jadi kita tahu dulu si jumlah-jumlahnya. Ini saya gambar lagi, kurang ini space-nya. Nah, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita tahu jumlahnya dulu. Baru bisa membuat isi-isinya. Nah, jumlah-jumlahnya ini ya kita dapat dari tahap sebelumnya, dari model trip generation. Jadi persamaan regresi ini dipakai untuk memperkirakan berapa sih pergerakan yang keluar dari satu, berapa sih pergerakan yang ditarik oleh satu, berapa sih pergerakan yang dikeluarkan oleh dua, berapa sih yang masuk ke dua. Terbayang nggak maksudnya? Halo? Pusing? Bingung? Masih mencerna, Pak. Masih mencerna. Yang sudah mulai kebayang ada belum? Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh. Silakan, Amanda. Jadi kalau misalkan, misal nih saya pergi dari asal gitu, Pak. Berarti kan dia T11 ya, Pak, dia masuk. Terus kalau mau pergi lagi dia ke tujuannya dia masuk T12 gitu, Pak. Atau gimana, Pak? Lebih lengkap informasinya ya. Kamu pergi dari mana ke mana gitu biar kita bisa misal saya dari rumah, Pak, mau ke kampus. Gitu. Berarti asalnya saya T11 gitu ya, Pak. Nah, makanya diinikan dulu. Rumah kamu di zona mana? Katakanlah di zona 1. Atau di zona kamu tinggal di mana? Enggak personal pertanyaannya. Saya tinggalnya di Pesawaran, Pak. Nah, wow, jauh banget. Ya, bolehlah zona Pesawaran dan zona Waihui gitu ya. Itu zona yang berbeda. Nah,
Nah, kalau disebut T-nya itu ya berarti T pesawaran dan Wai Hui. Kalau pesawaran kita kasih zona 1 ya, berarti Wai Hui kita kasih notasi lain, misalnya 2. Ya berarti itu 1, 2. Nah, kalau Amanda pulang dari ITERA, dari kampus ke rumah, ya berarti dari 2, T-nya adalah 2, 1. Kebayang nggak? Jadi yang di bawahnya adalah ya zonanya ya. Zona yang dipasangkan gitu. Nah, berapa yang berangkat ke ITERA gitu ya, berapa yang ditarik oleh Wai Hui. Nah, itu diperkirakan atau dimodelkan oleh trip generation model. ITERA tuh luasnya berapa, jumlah mahasiswanya berapa gitu ya. Atau di Wai Hui itu selain ada ITERA ada apa lagi? Ada misalkan ya katakanlah toko gas gitu misalnya. Nah, toko gas itu luasnya berapa gitu ya. Kemudian yang beli ke sana itu ininya berapa orang gitu ya. Nah, itu datanya dikumpulkan oleh kita dan kita buat persamaan regresinya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan berapa nih perkiraan jumlahnya gitu. Gitu ya. Kalau masih bingung ya mudah-mudahan nanti dengan tugas yang akan kita ya kita laksanakan ya. Bolehlah kita ya, karena dari kami juga kan. Itu akan lebih paham gitu. Bagaimana keterkaitan minimal antara model trip generation dengan model distribusi pergerakan. Oke, saya lanjut dulu ya. Kalau yang masih belum ngerti nggak apa-apa, nanti kita simpan di akhir paling. Nah, untuk yang produksi dan atraksi itu adalah P dan Q. Kenapa bukan P dan A? Nanti akan kelihatan A dipakai di mana. Nah, si matriks ini juga bisa dipecah berdasarkan jenis pelaku pergerakan, notasinya N, atau dengan jenis modanya yaitu notasinya K. Jadi kita bisa bikin matriks khusus untuk N siswa ya, anak sekolah, dan K-nya misalnya motor dianterin oleh orang tuanya. Nah, itu beda matriksnya dengan N dosen misalnya atau mahasiswa. K-nya motor gitu. Nah, itu juga kita bisa buat matriks OD tersendiri ya. Bisa dipahami sampai sini? Selain yang tadi, atau ada yang mau ditanyakan dulu, bingungnya sebelah mana? Yang terkait dengan keterkaitan, yang tentang keterkaitan matriks matriks asal tujuan dengan trip generation. Emang yang kayak gini enaknya di kelas langsung ya. Tapi ya gimana lagi, mohon maaf. Gak ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini tadi ya yang saya sebut ya. OI ini, mohon maaf sebentar ya, kayaknya ada yang datang. Oke, mohon maaf ya, ada yang nganterin barang. Nah, itu juga salah satu jumlah pergerakan gitu ya, non home base tuh.
Nah, jadi untuk total si OI ini adalah bisa dituliskan dalam bentuk notasi matematika ya. Itu adalah sum atau sigma dari berbagai jenis J gitu ya. Jadi ini sama saja dengan J-nya misalkan ada 3 tadi ya. Berarti T kalau I-nya itu misalkan dari zona 1 gitu ya. Nah, perjalanan yang masuk ke zona 1 ya. Maaf saya ralat. Jadi perjalanan intrazonanya ditambah dengan perjalanan ke zona 2 ditambah dengan perjalanan ke zona 3. Nah, itu jadi OI. Ini DJ ya berarti jumlah pergerakan yang masuk dari ya itu dari ya yang intrazonal lagi yaitu 11 ditambah dengan T21 tambah dengan T31. Ya, itu untuk yang totalnya. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa kita tahu duluan ya O dan D-nya. Nah, sekarang untuk mengisi ini ya, mengisi sel-sel yang di dalamnya harusnya kan antara O ini dengan D ini tuh sama ya jumlahnya. Betul nggak? Kalau dijumlahkan ke bawah dengan ke samping harusnya hasilnya ya bisa sama gitu. Dan kalau ini dijumlahkan ya antara D dengan D gitu, dengan O dengan O itu jumlahnya juga harus sama. Nah, pada kenyataannya hal ini bisa tidak terpenuhi. Karena apa? Karena bisa mungkin galat atau error ya dalam mengumpulkan data atau menghasilkan data gitu ya. Atau mungkin ya ada perjalanan keluar gitu ya. Jadi ada pergerakan yang keluar dari zona yang ada di sini. Jadi ke zona 4 gitu ya, nggak kita perhitungkan gitu ya. Nah, kalau kita mengharuskan si isian matriks ini tuh sama, jumlahnya antara D dengan O-nya. Nah, itu maksudnya artinya adalah model ini berkendala ganda atau doubly constraint istilahnya. Sementara kalau dia hanya mengharuskan si total, misalnya total bangkitannya yang sama ya, nanti total tarikannya ya yang masuk dari zona lain itu boleh berbeda. Nah, ini artinya dia singly constraint. Nah, jadi hanya salah satu yang masuk gitu ya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi coba kita telaah ya, kalau ada zona 1 gitu ya, dia masuk ke zona 2, masuk ke zona 3, masuk ke zona 4 gitu. Nah, total antara pergerakan yang keluar ke zona 2, 3, dan 4 ini dengan yang masuk dari 2, 3, dan 4 itu bisa sama, bisa berbeda gitu ya. Nah, kalau dua-duanya harus sama ya, artinya T12 ditambah T13 ditambah T14 itu sama dengan T21 ditambah T31. Maaf, nggak jadi. Ditambah dengan T41 ya. Nah, ini artinya dia apa? Coba saya tanya. Dia singly constraint atau doubly constraint? Ini T yang keluar ke sini ya. Yang keluar ke 2, 3, 4 sama dengan T yang masuk ke 1 dari 2, 3, 4. Artinya dia singly atau doubly?
Single atau double constraint? Halo? Pada bingung ya? Atau pada tidur? Nggak mungkin lah tidur. Ditebak dulu aja kalau bingung. Singly, Pak. Singly constraint. Nah, kalau singly constraint itu jumlah si ininya ya, jumlah si pergerakan yang masuk itu tidak harus sama dengan pergerakan yang keluar gitu. Nah, berarti bukan singly constraint. Kalau ini kan jumlah dari 1, 2, 1, 3, 1, 4 kan. Ini yang keluar kan. Ini yang keluar. Artinya kalau keluar dia bangkitan atau tarikan, O atau D. Yang keluar O atau D. Nih ya, yang keluar. Yang keluar O atau D? Oh ya, Pak. Yang keluar O, betul. Nah, sementara untuk yang ini artinya dia masuk dari 2, 3, dan 4. Kalau masuk artinya? Tertarik gitu, Pak. Tertarik. O atau D? Betul? D, Pak. D. Ya. Nah, kalau ini harus sama dengan yang ini, artinya dia doubly constraint. Harus sama dengan total pergerakan dari yang keluar, harus sama juga dengan total pergerakan yang keluar. Yang masuk. Nah, jadi kalau seperti ini kondisinya artinya dia doubly constraint. Nah, kalau jumlahnya ini yang keluar kedua misalkan 10 gitu ya. Kemudian yang keluar ketiga 20, keluar keempat 20 juga. Artinya kan besar, ya nggak usah besar. Artinya O-nya berapa? O satunya. 10, 20, 20. Berapa totalnya? Total bangkitannya? 50, Pak. Totalnya 50 bangkitannya. Tapi ternyata ketika kita hitung ya, pergerakan dari 2 ke 1 ini 15, pergerakan dari 3 ke 1 ini 10, pergerakan dari 4 ke 1 ini 5. Berarti D1 berapa? 15, aduh harusnya beda warna ya. 15, 10, sama 5. Lah jadi pas. Misalkan ini 10 lah. Iya deh bener deh. Misalkan ini 10, 10, 10, 5. Berarti berapa total D-nya? 25, Pak. 25. Sama nggak antara O dengan D? Beda, Pak. Beda. Nah, kalau beda artinya kita hanya perlu mematuhi salah satu. Ya, misalkan pokoknya total pergerakan ini di bawahnya sini ya, ini harus 50 gitu ya. Mungkin dari 2 ini ya, yang terbangkitkan itu 10, nanti ke zona lainnya berapa gitu ya, totalnya 40. Nah, sementara yang total D-nya ini beda nanti. Nah, itu artinya kita cuman perlu memenuhi salah satu atau singly constraint. Nah, singly constraint ini bisa berupa origin atau production atau destination dan attraction. Masih bingung sampai sini? Ya, kalau masih bingung tandanya kalian berpikir ya. Dan nggak ada yang salah gitu ya, nggak langsung ngerti sekarang. Saya aja ini belajar 20 tahun lalu ya, ngertinya baru sekarang-sekarang juga. Pas mau ngajarin kalian.
Oke, saya lanjut dulu ya supaya kita bisa move on. Nah, tadi kita udah pusing terkait dengan pergerakan ya, jumlah pergerakannya berapa dari 1 ke 2, dari 2 ke 1 gitu ya. Nah, sekarang ada yang perlu kita pertimbangkan lagi kalau udah masuk ke trip distribution, yaitu elemen biaya. Nah, elemen biaya ini jangan dipikir hanya berupa uang ya. Tidak sama dengan uang, tidak selalu sama dengan uang. Melainkan dia bisa dinyatakan dalam besaran jarak, waktu, atau uang. Nah, kalau kita menyebutkan atau kita menggunakan jarak, waktu, dan uang ini, nah kita nggak punya ukuran tunggal ya untuk menyatakan si biaya tersebut. Nah, seringkali kita menggunakan ukuran yang menggabungkan semua atribut tadi ya, terkait dengan ya biaya atau ketidaknyamanan. Nah, ini disebut dengan biaya umum perjalanan. Jadi, biaya dalam pengertian umum ini itu sama dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dalam melakukan pergerakan. Nah, misalnya jam 12 malam gitu ya, lapar gitu. Tapi mager. Nah, itu magernya kenapa? Jauh. Nah, jauh itu terkait dengan jarak ya. Nah, karena jauh ya, jaraknya besar, kita enggan gitu ya melakukan perjalanan itu. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu pertimbangan biaya gitu. Nah, biaya di sini ya dalam model pergerakan distribusi pergerakan ini, biaya umumnya itu dinyatakan dalam bentuk fungsi linear juga. Jadi menggunakan tanda tambah juga. Nah, apa yang ditambahkan yaitu atribut-atribut perjalanan ya. Nah, yang diberi bobot oleh koefisien yang merepresentasikan tingkat kepentingan relatifnya. Ya kebalik ya. Ini harusnya tingkat kepentingannya di sini. Nah, jadi misalkan ya biaya elemen biaya jarak misalnya ya. Lalu kemudian biaya elemen waktu dan biaya elemen uangnya gitu ya. Misalkan ini RP. Nah, mana yang lebih besar gitu. Nah, itu diberi bobot ya. TJ, TW, dan Theta R. Nah, bobot ini menentukan mana sih yang lebih signifikan perannya dalam membuat perjalanan itu jadi tidak nyaman. Bisa dipahami? Jadi ini merepresentasikan seenggak pengen apa orang itu untuk melaksanakan pergerakan itu gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan ya, kalau kita bicara angkutan umum, dalam angkutan umum itu kan ada berbagai jenis waktu ya, berbagai jenis biaya gitu. Nah, di sini kita gunakan waktu dan biaya dulu deh. Untuk jarak itu bisa di ini lain ya. Nah, misalkan yang pertama itu ada lama perjalanan dalam kendaraan ya. Jadi kalau kalian misalnya dari ITERA ya, katakanlah kita udah punya bus rapid transit yang bagus gitu ya. Dari ITERA gedung F lah misalnya. Nah, dari gedung F ini kalian naik ke gerbang depan. Naik di gerbang depan bus Puspajaya misalnya ya. Udah aktif lagi misalnya. Nah, ketika kalian naik dari gerbang depan gitu ya, misalkan ke halte terdekat dari rumah kalian atau dari kosan kalian ya. Nah, ini adalah ya, ini kalian naik busnya gitu ya. Ada teloletnya gitu. Nah, lama perjalanannya ini adalah waktu biaya tersendiri. Lama perjalanan di di dalam busnya. Nah, sementara
yang W, TIJW ya, ini adalah lama berjalan kaki dari pemberhentian ke titik asal atau tujuan. Nah, berarti dari gedung F ini kalian entah jalan kaki, entah nebeng temen gitu ya, atau mungkin ada bis Tayo yang bisa nganterin ke depan gitu ya. Nah, ini adalah yang TIJW-nya. Nah, kemudian ya ada yang T, waktu tunggu di pemberhentian. Nah, kalian udah datang di sini nggak langsung naik bus gitu ya, mungkin dia masih di jalan, jadi kalian harus nunggu. Nah, ini adalah TIJT-nya. Nah, kemudian kalau ternyata kalian ini nggak langsung di halte dekat rumah tapi nyambung lagi gitu ya. Nah, ini adalah waktu beralihnya. Oh ya, ini juga dari halte terdekat ke rumah atau dari ke kosan, ini ada TIJW juga ya. Nah, keseluruhan total waktu ini ditambah dengan, nah misalnya besar uang gitu ya. Nah, itu adalah menjadi komponen biaya umum ya, atau fungsi biaya umum. Nah, si A ini menyatakan bobot ya. Kalau dia dalam waktu, nah itu diubah dalam uang. Jadi kalau bobot diukur dalam satuan waktu, berarti si kalau bobotnya diukur dalam biaya ya, berarti A ini menyatakan besar biaya per jamnya atau per waktunya gitu. Nah, itu kajian tersendiri juga ya. Kita di sini nggak bicara gimana cara membuatnya. Tapi yang penting dalam distribusi pergerakan itu perlu ada elemen biaya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, nah sekarang itu hal-hal yang perlu dipahami untuk membuat model distribusi pergerakan ya. Nah, di sini ya saya kenalkan bahwa dalam membuat model distribusi pergerakan itu kita bisa membuat dengan metode langsung atau metode tidak langsung. Nah, kalau metode langsung ini kita survei lapangan ya. Sementara metode tidak langsungnya itu melibatkan data-data yang kita sudah miliki sebelumnya. Misalnya tadi hasil dari model bangkitan pergerakan berupa jumlah pergerakan yang ditarik atau keluar gitu dari suatu zona. Nah, kita masuk ke metode tidak langsung dulu. Metode langsung dulu. Nah, jadi kalau metode langsung ini pasti kita melakukan survei. Nah, surveinya ya beberapa bentuknya itu tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui besar pergerakan dari zona asal ke tujuan. Nah, jadi dengan kata lain kita mengisi matriks-matriks tadi ya, mengisi sel-sel tadi di matriks asal tujuan kita ya. 1 2 3 1 2 3. Nah, ini kita lihat langsung ke lapangan. Nah, lihat langsungnya gimana? Yang pertama ada roadside interview. Jadi mengumpulkan informasi perjalanan yang dilakukan masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ini kita di pinggir jalan, bayangkan ya. Nah, pas macet ya, kita tanya nih satu-satu yang lagi naik motor. Bapak dari mana? Oh, saya dari zona 1. Oh, tandain gitu ya. Kemudian, Bapak mau kemana dari zona 1? Oh, saya mau ke 3. Oh, berarti ini ada yang di sini ada 1 gitu. Nah, nanti tanya lagi yang lain. Bapak dari mana? Dari 2 gitu ya. Oh, kemudian kemana? Ke 1. Oh, berarti dari 2, 1. Nah, itu namanya adalah roadside interview. Atau disebut juga intercept survei ya. Intercept ini maksudnya memintas gitu ya. Jadi di stop gitu orang ditanyain. Nah, itu untuk yang kendaraan pribadi. Kalau di kendaraan umum ya passenger interview, berarti kita naik bus gitu ya. Nah, kita masuk, nah ada orang di situ kita tanya-tanya gitu. Ibu mau kemana gitu ya, dari mana? Nah, itu
mengumpulkan dengan passenger interview. Kemudian ada juga home interview. Nah, ini kita masuk ke kita tanyakan langsung gitu ya ke setiap rumah itu. Dia kemana aja gitu ininya. Perjalanannya. Nah, lalu ada foto udara. Nah, jadi kita mengamati dari atas gitu ya, mungkin pakai drone gitu ya atau semacamnya. Nah, kita lihat pergerakan kendaraan gitu. Dari mana ke mana gitu. Nah, kemudian ada traffic counting tapi memperhatikan plat nomornya. Nah, jadi ada satu orang gitu ya nyatet di zona 1, ada orang lain yang nyatet di zona 2 gitu ya. Kemudian ada misalkan BE 123 AE gitu ya di zona 1. Nah, ada nggak BE 123 AE ini di zona 2? Nah, itu adalah namanya traffic counting dengan memperhatikan plat nomor. Nah, kekurangannya adalah ya yang selain ribet juga sangat rawan dengan kesalahan ya dan bias. Dan ini memerlukan tenaga surveyor yang cukup banyak dan biayanya relatif tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pusing? Udah ketinggalan jauh? Halo? Udah capek? Dikit lagi ya, 2 lagi. Saya akan menjelaskan secara sekilas mungkin ya. Nanti untuk detailnya kalian bisa merujuk ke suatu sheet yang ada di dalam di dalam PPT ini ya. Saya lampirkan juga linknya. Nah, ini adalah model yang tidak langsung, artinya kita tidak secara dari tangan pertama menghasilkan si model ini ya, tapi dengan pendekatan-pendekatan lewat ini lain dulu, metode lain dulu. Nah, yang pertama ini adalah model faktor pertumbuhan atau disebut juga model growth factor. Ya. Nah, tujuan dari model faktor pertumbuhan ini memperbarui matriks perjalanan yang ada. Jadi kita awalnya itu udah punya matriks yang isinya TIJ ya, T1, T12, T13 dan seterusnya. Nah, karena area yang kita studi itu, yang kita pelajari itu berubah gitu ya. Nah, perubahannya ini kita asumsikan gitu ya. Nah, perubahannya diasumsikan sehingga ini misalkan matriks tahun 2023 gitu ya. Nah, untuk 2024-nya kita update lagi gitu ya dengan ini yang baru. Nah, menggunakan faktor pertumbuhan ini. Nah, di sini ada 3 jenis model faktor pertumbuhan. Yang pertama itu ada yang uniform. Jadi ini faktor pertumbuhannya sama untuk setiap zona. Lalu ada yang singly constrained. Ini faktor pertumbuhan yang memperkirakan jumlah perjalanan dengan satu kendala. Misalnya yang tadi bisa sama asal atau sama tujuan saja. Atau doubly constrained ya. Itu dengan kendala ganda. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada matriks OD yang menunjukkan pola perjalanan 4 zona. Nah, ini tahun asal ya. Nah, tahun asal ini ya ada sejumlah perjalanan gitu. Nah, ini dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 gitu ya. Totalnya segini. Nah, kemudian di tahun rencana itu didapatkan matriksnya seperti ini gitu ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, kita misalkan
mengetahui gitu ya, akan tumbuh sebesar 1,2 atau 120% jumlah pergerakan, atau bisa dikatakan tumbuh sebesar 20% ya jumlah pergerakan itu. Nah, artinya kita kalikan gitu ya antara si 5 ini dengan 20% dengan 120% ya, jadilah 6 gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga sama, kita kalikan dengan 120 gitu. Nah, ini menghasilkan angka yang baru ya di matriks yang baru sesuai dengan angka ini. Nah, tapi kan kita nggak mungkin ya di semua zona itu jumlah pertumbuhannya sama, faktor pertumbuhannya. Nah, jadi kita punya metode yang lain. Nah, misalkan di sini kita ingin menyamakan dari target bangkitannya saja. Nah, sementara untuk tarikan kita nggak tahu gitu ya ininya berapa totalnya. Nah, jadi di sini di tahun rencana atau di tahun yang baru kita menghasilkan perkiraan bangkitannya saja. Nah, dari perkiraan bangkitan ini kita bagi ya antara target ini dengan hasil ini ya. 400 bagi 355 berapa? 460 dengan 455. 460 dengan 455. Nah, itu berapa? Nah, baru kita kalikan gitu. Nah, kalau yang double constraint artinya kita tahu target jumlah asalnya, lalu kita tahu target tarikannya. Nah, kemudian ini ada metodenya ya. Ini dilakukan secara berulang atau iteratif. Nah, namanya ini adalah metode Furness. Nah, ini ada di sini ya. Jadi kita bisa coba di nanti kalau kalian klik ya, yang muncul adalah kita buka dulu. Nah, ini ada yang udah buka kayaknya ya. Ada nuansa nih saya lihat. Mana sharingnya? Nah, sudah bisa terlihat matriksnya? Sudah, Pak. Nah, ini kalian bisa lihat ya gimana cara menghitung untuk masing-masing metode. Jadi untuk uniform gitu ya, ini kan tinggal dikali 1,2 ya tadi yang kita atur sebagai faktor pertumbuhan. Ya, katakanlah kita punya teori bahwa akan muncul peningkatan pergerakan sebesar 20%. Nah, artinya kita kalikan semuanya dengan 1,2 gitu ya. Isi matriks ini. Nah, kemudian totalnya jadi segini. Lalu yang singly constraint, nah kita cuma tahu total bangkitannya saja. Nah, berarti kita hitung faktor pertumbuhan untuk target di bangkitannya saja. Nah, ini adalah targetnya ya. Nah, ini kita kalikan dengan si faktor pertumbuhannya tadi semuanya. Nah, ini adalah yang
double constraint. Ya, jadi kita di sini punya dua informasi ya. Nah, ini total si bangkitannya harus sama dengan total bangkitan yang kita hitung harus sama dengan bangkitan target. Dan begitu juga dengan yang tarikan. Nah, ini kita menggunakan faktor pertumbuhan asal dan tujuan gitu ya. Nah, ini BJ-nya ya. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan A dan B tadi ya, yaitu balancing faktor, sehingga dia totalnya sama antara bangkitan dengan tarikan. Nah, itu secara umum ya. Jadi intinya adalah si growth factor ini memerlukan matriks yang sudah ada sebelumnya. Dan untuk menghasilkan matriks yang baru kita menggunakan faktor pertumbuhan. Nah, ini ada kelebihan dan keterbatasannya, silakan dipelajari sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke model yang tidak memerlukan informasi matriks sebelumnya. Justru kita menghasilkan matriks dengan model ini. Nah, namanya adalah model gravitasi atau model sintetik. Nah, kenapa disebut gravitasi? Karena konsep ini mengambil pendekatan dari konsep gravitasinya Newton. Nah, jadi masih ada hubungannya nih ya ternyata antara transportasi dengan fisika. Nah, di model gravitasi Newton kan disebutkan bahwa gaya gravitasi ini berbanding lurus dengan perkalian massa dua buah objek ya, misalnya M1 dan M2, dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, kalau dalam transportasi kita ibaratkan si M ini, masanya ini adalah misalnya jumlah penduduk gitu ya. Lalu objeknya itu adalah zonanya gitu. Ini objek, ini zona. Nah, masuk akal nggak kalau ada dua zona ya berdekatan, kemudian jumlah penduduknya banyak. Nah, dibandingkan dengan dua zona yang jumlah penduduknya kecil, yang penduduknya lebih banyak, jumlah pergerakannya akan makin banyak juga kan ya. Nah, ini menjadi titik tolak dari pembuatan atau perumusan model gravitasi. Nah, begitu juga dengan jaraknya. Kalau jaraknya makin jauh, kira-kira orang akan makin apa? Melakukan pergerakan antara dua zona itu. Nih, antara A dengan B ya, dengan jarak dengan besar jumlah penduduk yang sama ya. Tapi jaraknya berbeda nih. Kira-kira yang lebih banyak pergerakannya yang di A atau B? Pasangan di A atau B? Di B, Pak. Lebih besar di B. Yang lebih jauh yang B. Iya, Pak. Gimana? Maaf, gimana? Karena jarak antara A sama B itu lebih jauh yang ke B itu, Pak. Yang B. Jadi yang lebih besar yang? Artinya yang lebih besar yang A atau B? Kalau jaraknya lebih jauh yang B? Yang A berarti, Pak. Yang A. Kenapa yang A? Karena jaraknya lebih kecil, lebih dekat ya. Nah, di sini berbanding terbalik itu artinya kalau jaraknya makin dekat, jumlah ininya makin naik gitu. Ya. Jadi kebalikannya. Nah, itu sangat analogis dengan konsep Newton. Nah, pada perkembangannya ini kemudian disesuaikan ya. Jadi rumus, hapus dulu semuanya. Rumus ini ke rumus ini dan rumus ini itu adalah perkembangan semuanya ya.
Nah, ini yang lebih sesuai. Nah, ini muncul yang namanya fungsi biaya umum tadi, ya. Ini biaya umum yang kita bahas di awal, nah kepakainya di sini. Ya. Nah, ini ada faktornya gitu. Nah, untuk fungsi biaya umum sendiri itu bisa bermacam-macam ya. Nah, ini diterima saja. Jadi ada yang berupa eksponensial gitu ya. Ada yang berupa fungsi pangkat gitu ya, pangkat n. Nah, ada yang campuran gitu. Nah, fungsi biayanya dari mana? Ya, dari yang kita rumuskan tadi gitu. Nah, nanti dalam visum fungsi biaya umum ini diwakili oleh sebuah matriks ya. Jadi ada matriks juga yang menyatakan biaya dari zona-zona yang kita telaah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini isinya biaya, bukan jumlah perjalanan lagi. Jadi ini FC11 gitu ya, FC12. Nah, namanya itu adalah scheme matrix. Ya. Nah, ini untuk perhitungan jumlah pergerakannya. Ini hampir sama dengan yang tadi dalam growth factor. Bedanya adalah kalau growth factor dia mengalihkan dengan TIJ ya, karena dia udah ada jumlah sebelumnya. Nah, sementara kalau di model gravitasi atau model sintetik, ya ini nggak ada TIJ-nya karena kita nggak tahu sebelumnya berapa kan. Nah, kita cuma tahu jumlah pergerakan keluar total atau bangkitan. Bangkitan total. Ini tarikan totalnya. Nah, kemudian ada faktor penyeimbangnya. Nah, itu dihitung dari sini. Faktor untuk A itu untuk si bangkitan ya. Faktor bangkitan ini dihasilkan dari 1 dibagi total antara ini tarikan ya. Nah, artinya yang di baris ini ya dikali dengan faktor pembandingnya, faktor penyeimbangnya dikali dengan biaya atau fungsi biaya umum si zona yang dihitung gitu. Nah, yang B juga demikian. Nah, saya langsung aja ke matriksnya. Nah, lihat nggak bedanya antara gravity dengan growth factor ya. Kalau gravity kita nggak punya informasi jumlah matriks sebelumnya. Sementara di growth factor ada. Nah, ini adalah matriks biaya umumnya. Nah, matriks biaya umum ini kita buat fungsi dari fungsi dari matriks biaya umum tadi. Nah, ini yang kita pakai untuk perhitungan ya. Nah, ini saya mau lanjut ke yang double constraint dulu biar mencakup semuanya. Nah, jadi di sini ada iterasi untuk menghitung A dan B yang kalau digunakan untuk menghitung ini jumlahnya akan menghasilkan nilai yang mendekati. Nah, jadi di sini bisa dilihat sudah sampai iterasi ketiga ya. Nah, ini menghasilkan jumlah tarikan yang sama dengan jumlah bangkitan yang, nah ini bisa dilihat hampir menyamai ya, 500 dengan 503,62 dengan 500, 199,66 sampai 200 ya. 300,72 dengan 300, 996 dengan 1000. Nah, itu dihitung secara iteratif. Mana ini?
Nah, jadi itu ya yang kita pelajari hari ini. Saya yakin apalagi dengan online seperti ini ya, susah nangkapnya dengan mudah. Ya, tapi nanti kami akan memfasilitasi kalian untuk memahami dengan lebih baik. Jadi kita akan ada tugas lapangan ya, mengumpulkan data pergerakan. Nah, ini sebagai gambaran juga ketika nanti kalian studio ya. Nah, nanti akan dibagi-bagi ya, tiap kelas itu ada zona tersendiri. Nah, mungkin kami akan minta tolong ketua kelas ya untuk nanti mengadakan pertemuan untuk membicarakan teknisnya ya, bersama saya dengan Pak Jamal juga. Nah, di situ mudah-mudahan kalian makin memahami gitu ya dengan apa namanya yang kita pelajari pada hari ini. Silakan Zahro, ada pertanyaan? Izin Pak sebelumnya, kan kemarin kan nyuruh download aplikasi Pak, rupanya dari kelompok 1 itu mereka berenam, rupanya device-nya nggak ada yang memadai Pak. Boleh nggak ya Pak kalau misalkan di kelompok 1 itu saya pencar aja kelompoknya ke kelompok lain gitu, tapi jatuhnya per kelompok itu 6-7 orang Pak. Ya boleh, asal bisa terfasilitasi aja nanti ininya apa pembelajarannya. Sebenarnya maksud saya membatasi jumlah itu biar nanti pas ngelilingin itu nggak susah gitu lah, nggak jadi lingkarannya nggak jadi besar gitu. Dan mudah-mudahan ya nanti jadi offline juga. Itu sih sebenarnya. Jadi silakan disesuaikan kalau memang tidak memungkinkan ya. Tapi ya harapan saya semuanya bisa mendapatkan pengalaman yang sama gitu lah. Gitu sih pertimbangannya Zahro. Jadi ya intinya nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, karena saya kira sudah cukup pusing, kita akhiri saja ya. Yang hadir hari ini saya anggap sesuai dengan apa yang nanti meetingnya report ya. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing, tapi sebelumnya mari kita menutup dengan berdoa ya. Supaya pertemuan kita tadi berkah dan kalian bisa lebih baik dalam memahami. Berdoa saya persilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih ya untuk yang tadi sudah menyimak dan menanggapi ya. Yang lain yang belum menanggapi dengan baik ya, saya harap kedepannya bisa lebih responsif ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Wah. Oh iya.